Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan di hadapan kalian ada JBL Charge 5. Ini salah satu speaker yang banyak kalian request di channel ini untuk gue bikin reviewnya. For information, ketika review ini dibuat, JBL Charge 5 ini belum masuk resmi di Indonesia. Dan unit yang gue pegang ini adalah merupakan dari importer pribadi ya. Harga gue beli sekitar 2,8 juta rupiah. Kalau di luar itu sekitar $180 yang berarti harganya sama seperti Charge 4 ketika pertama kali di launching. Terus pastinya dia mempunyai banyak varian warna sama seperti Charge 4. Dia ada merah, ada unit yang gue pegang ini warna biru, ada hitam juga. Dan langsung aja kita bahas apa sih kira-kira perbedaannya dibandingkan Charge 4. Jadi langsung aja kita mulai. Ini dia JBL Charge 5. Oke, langsung aja kita mulai. Kalau dari sisi desain, seperti yang gue sempat tulis di community kemarin, kalau buat selera gue pribadi sebenarnya gue lebih menyukai desain dari JBL Charge 4 dibandingkan Charge 5 ini. Tapi banyak dari kalian yang malah lebih menyukai JBL Charge 5 ini. Again, masalah desain itu benar-benar hal yang paling subjektif. Desain di Charge 5 ini sama atau bahkan gue bilang 11-12 sama Extreme 3 ya. Jadi JBL yang baru itu yang paling kelihatan adalah dari sisi logonya yang besar banget yang terletak di depan sini. Yang gue suka dari Charge 5 ini adalah dari sisi attention to detailnya. Jadi detail di Charge 5 ini lebih baik dibandingkan di Charge 4. Yang membuat Charge 5 ini secara build quality itu terkesan malah lebih kokoh dibandingkan Charge 4 yang udah bagus banget ya menurut gue. Jadi Charge 5 ini secara build quality top notch banget, bisa gue bilang nggak ada hal yang harus gue kritik dari sisi build quality-nya, atau bahkan bisa gue bilang bahkan ini di atas rata-rata speaker di range harganya. Terus dari sisi layout kalian lihat sendiri di depan sini tuh ada LED baterai indikator yang udah sama desainnya sama seperti Flip 5. Dia model LED bar seperti ini yang akan berkurang seiring berjalannya waktu ya. Jadi kayak baterainya kalau LED-nya full dia akan menandakan baterainya 100% dan seterusnya. Di sisi atasnya tombol layoutnya tuh juga sama Charge 4, yang dimana paling kiri ini dia udah menggunakan koneksi Party Boost. Jadi kalau kalian punya JBL seri pendahulu misalkan Charge 4, Flip 4, itu kalian nggak bisa connect berbarengan dengan Charge 5 ini. Jadi Party Boost ini hanya bisa di JBL seri baru ya. Dan selanjutnya untuk ini tombol volumenya masih sama, tombol on off, tombol pairing Bluetooth, dan tombol play pause yang berada di sisi paling kanan sini. Kita coba matiin. Notifikasinya pun masih sama seperti JBL yang lain. Kalau kita nyalain juga akan sama. Terus di sisi kiri kanan ya ada passive radiator. Seperti yang gue bilang ya, ini tuh build quality-nya bagus banget. Kalian lihat sendiri, passive radiatornya ini berasa tebel banget, dan lambang tanda seru di tengahnya ini tuh bahannya kayak metal gitu loh, yang memang membuat Charge 5 ini lebih baik dari sisi build quality dibandingkan Charge 4 yang udah baik. Terus di sini ada kayak pad karetnya gitu, dan ya itu aja sih. Di sisi bawahnya ini unik ya, dia pad karetnya ini membentuk kayak garis-garis kayak gini, yang kalau buat selera gue pribadi sebenarnya gue nggak terlalu suka dari sisi desain yang seperti ini untuk pad karetnya. Tapi ya again, ini sih nggak ada masalah sama sekali, ketika gue taruh juga cukup mantep dan berasa empuk ya. Di sisi belakangnya ini ada charging portnya, ada USB Type-C, dan inputnya nggak ada apa-apa ya. Ini tetap mempertahankan USB untuk charging sebagai power bank, karena sesuai namanya charge pasti dia mempertahankan fitur chargingnya. Outputnya ini bisa sampai 10 watt, jadi udah masuk fast charging meskipun ya nggak sekencang charger handphone pada umumnya ya. Terus untuk spesifikasinya sendiri dia lebih besar secara watt dibandingkan Charge 4. Kalau Charge 4 itu mempunyai power output 30 watt, sedangkan Charge 5 ini 40 watt. 10 wattnya itu adalah dari sisi drivernya yang ditambah. Kalau di Charge 4 itu kan hanya ada satu buah full range ya, full range woofer.
Sedangkan di Charge 5 ini ada satu buah woofer dan satu buah tweeter. Jadi untuk sisi frekuensinya harusnya lebih baik, dan di tweeternya itu disematkan power outputnya 10 watt. Jadi total woofernya 30 watt dan tweeternya 10 watt. Makanya power outputnya lebih besar 10 watt dibandingkan seri Charge pendahulunya. Untuk size woofernya sendiri pun di sini 2 mili lebih besar dibandingkan pendahulunya, yang kalau gue lihat dari spesifikasi frekuensi responsnya masih sama sih sebenarnya. Jadi spesifikasi yang size woofer yang lebih besar itu ternyata nggak membawa perubahan untuk frekuensi respons tersebut. Terus selanjutnya untuk IP ratingnya di Charge 5 ini udah lebih baik, dia dilengkapi dengan sertifikasi IP67. Sedangkan di Charge 4 masih IPX7 yang sebenarnya beda-beda tipis sih. Intinya sama-sama bisa kalian bawa berenang, bisa kalian cemplungin ke air. Dia bisa bertahan sampai 1 meter dalam waktu 30 menit. Sedangkan yang berbeda adalah dari sisi dust proof ya, yang dimana Charge 5 ini lebih aman kalau kalian bawa ke pantai misalkan buat kena pasir dan lain sebagainya. Sedangkan di Charge 4 itu belum ada dust proofnya. Selanjutnya untuk Bluetooth version di sini juga udah lebih baru, dia udah dilengkapi dengan Bluetooth versi yang terbaru Bluetooth 5.1, sedangkan di Charge 4 itu hanya Bluetooth 4.2. Jadi yang berbeda terutama kalau dari pengalaman gue adalah dari sisi latency-nya. Di Bluetooth di Charge 5 ini mempunyai latency yang bisa gue bilang bagus ya, terutama untuk JBL series, karena JBL series itu biasanya latency Bluetooth-nya itu cenderung cukup berasa, tapi di Charge 5 ini dia udah berubah jadi jauh lebih baik, terutama kalau kalian bandingkan dengan JBL Charge 4. Jadi ketika kalian pakai buat streaming YouTube, nonton Netflix dan lain sebagainya, latensinya itu udah hampir nggak berasa sih kalau menurut gue. Jadi itu salah satu perubahan yang positif. Welcome to the future. Life is good, but it can be better. And why shouldn't it be? All you need is to want it. That's what you're playing around with, in my opinion, and from my experience of testing with these speakers for about a month now. So these speakers also have a 15-inch big passive radiator in the back. So another thing that you should consider is the space between the speakers and the wall behind the speakers. You want some space and you want to place around with how much pull you have away from the wall, because if you have them too close to the wall, then you get muddy bass and... Selanjutnya untuk baterai kapasitinya, gue belum dapat spesifikasi detailnya untuk baterai kapasiti. Nanti kalau udah ada akan gue cantumin di tulisan di bawah atau di deskripsi. Yang jelas baterai kapasitinya tuh kalau nggak salah masih sama Charge 4. Yang JBL sendiri bisa ngeklaim dia bisa bertahan sampai 20 jam. Kalau dari pengalaman gue, JBL Charge itu nggak sehemat JBL Flip. Jadi JBL Charge 5 ini dari sisi baterai sebenarnya nggak ada masalah, dia tetap bertahan di atas 10 jam. Cuman gue sendiri nggak mengukur secara detail bisa berapa jam dia bisa bertahan. Yang jelas itu semua tergantung dari volume yang kalian mainkan. Kalau dari pengalaman gue intinya JBL Charge 5 ini sama sekali nggak ada masalah dari sisi baterai, tapi dia nggak sebaik Flip 5 atau Flip series ya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah dari sisi sound quality-nya. Seperti biasa sebelum gue membahas sound quality dari JBL Charge 5 ini, biasanya gue akan meng-compare dengan speaker-speaker di range harga yang menurut gue terbaik. Dan yang akan gue compare lawan Charge 5 adalah Denon Envia DSB 250. Ini speaker yang udah lama keluarnya, tapi ini salah satu speaker benchmark buat selera gue, karena gue suka karakter dari DSB 250 ini. Jadi gue akan langsung meng-compare dengan JBL Charge 5 aja. Dan nanti di bagian sound quality gue akan sedikit menerangkan perbedaan Charge 5 versus Charge 4 dan DSB 250 ini. Jadi sebelum gue mulai, kalian silahkan pasang headset atau headphone kalian dan langsung aja kita mulai sound sample dari kedua buah Bluetooth speaker ini. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time, lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it.
myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong, guess missing a bite. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. We talk on the phone every Oke, itu adalah sound sample dari Charles 5 melawan Envy DSB 250. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen di bawah. Seperti biasa, mengenai sound quality itu merupakan pure opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang pasti punya selera dan pendapat yang berbeda. Ketika gue pertama kali dengerin Charles 5 ini, yang pertama kali gue rasakan kalau gue bandingkan dengan Charles 4, terutama dari sisi high frekuensinya, karena di Charles 5 ini terdapat tweeter dan itu ternyata efektif. Jadi high frekuensi di Charles 4 kan seperti yang gue bilang, dia punya karakter yang lebih mengarah ke warm dengan upper mid range yang sedikit di boost, sedangkan di Charles 5 ini udah lebih balance sedikit mengarah ke arah V-shape malahan. Jadi vokal di Charles 5 ini gue ngerasa agak sedikit laid back dibandingkan JBL yang lain. Untuk high frekuensinya dia udah jauh lebih baik dibandingkan JBL Charles 4. Detailnya lebih bagus, suara-suara gitar lebih extend, lebih gak berasa roll off. Kalau kalian suka musik-musik akustik dan lain sebagainya juga, kalian masih bisa masuk dengan baik ya untuk sound quality-nya di JBL Charles 5 ini. Sedangkan di JBL Charles 4 itu gue nggak terlalu menyarankan untuk musik-musik akustik dan lain sebagainya. Untuk mid frekuensinya ini lebih berasa agak tipis dibandingkan JBL Charles 4. Begitu juga kalau kalian bandingkan dengan DSB 250 yang secara vokal gue tuh suka banget ya. Karakter DSB 250 ini kan basicnya agak mengarah ke warm dan vokalnya tuh cukup tebal, tapi di Charles 5 ini gue ngerasa vokalnya tuh cenderung lebih tipis dibandingkan Charles 4 maupun
DSB 250. Tapi positifnya ya vokalnya di sini tuh kolorasinya tetap ada ya. Jadi kalau misalkan gue bandingkan dengan speaker-speaker yang memang punya suara yang lebih netral, Charge 5 ini tetap berasa kok sisi kolorasinya. Tapi kalau kalian gak membandingkan secara langsung, kalian akan mendengarkan suara Charge 5 ini justru cenderung cukup netral kalau dibandingkan dengan speaker let's say kayak Charge 4. Charge 5 ini masih terasa sedikit lebih netral untuk mid frekuensinya. Untuk sisi bass, seperti biasa ya, gue tuh suka banget dengan bass di JBL Charge 4 dan itu terjadi di JBL Charge 5 ini. Jadi kalau dari sisi bass di JBL Charge 5 ini bener-bener berasa deep, jauh lebih deep dibandingkan Enva ya, DSB 250. Jadi kalau dari sisi bass ini tuh salah satu yang, atau bahkan bisa gue bilang yang terbaik ya di size-nya dan di range harganya. Bassnya deep, kuantitasnya pas. Jadi kalau kalian bass head pun kalian dengar di Charge 5 maupun Charge 4 itu masih oke banget, tapi dia bassnya tuh nggak sampai menutupi frekuensi lainnya. Justru itu yang cukup positif yang gue denger dari Charge 5 ini. Jadi salah satu hal yang paling gue suka dari Charge 5 ini adalah dari sisi low frekuensi atau sisi bassnya. Jadi kalau kalian yang punya Charge 4 terus kalian merasa suara Charge 4 itu kurang proper di high frekuensinya, dari sisi detail dan lainnya kurang proper, kalian sah-sah aja buat upgrade ke Charge 5. Selain penambahan fitur seperti latency dan lain sebagainya lebih baik, juga dari sisi high frekuensinya menurut gue signifikan lebih better dibandingkan Charge 4. Tapi kalau dibandingkan DSB 250, ini bener-bener masalah selera mana yang lebih baik ya. Jadi ketika gue dengerin head to head secara langsung, kalau buat selera lagu yang biasa gue dengerin, gue masih tetap prefer DSB 250. Kenapa? Karena satu-satunya speaker Bluetooth yang gue mention mengenai soundstage itu hanya di DSB 250, karena soundstage di DSB 250 ini menurut gue udah kayak bukan speaker Bluetooth ya. Dia tuh bener-bener berasa stagingnya tuh luas dan megah aja, dan lebih berasa speaker hi-fi, lebih mendekati ke arah speaker pasif yang gue punya dibandingkan JBL Charge 5 yang memang ini tuh speaker fun ya, speaker party, speaker yang memang kalian bisa pakai buat semua genre lagu dengan baik. Mau R&B disikat oke, mau dangdut juga disikat nggak ada masalah, mau pop, rock, jazz semua bisa masuk ke JBL Charge 5. Tapi kalau spesifik misalkan kayak gue lebih sering dengar ke lagu-lagu pop jazz, menurut gue sih DSB 250 ini masih belum bisa dikalahin ya, meskipun dengan JBL Charge 5 sekalipun. Di luar sisi bassnya pastinya, kalau bass itu JBL Charge 5 ini memang udah yang terbaik, tapi di luar sisi bassnya kalau gue sendiri lebih suka di DSB 250. Tapi gimana menurut kalian? Kalian juga boleh sharing di kolom komen di bawah seperti biasa, karena memang balik lagi masalah suara itu pasti subjektif dan seleranya berbeda-beda. Kesimpulannya, JBL Charge 5 ini menurut gue full package ya. Jadi kalau dari sisi build quality-nya bagus banget, fiturnya cukup baik. Dia minusnya di aux-nya memang nggak ada, tapi ya rata-rata speaker Bluetooth di yang baru-baru itu menghilangkan port auxiliary yang gue sendiri nggak tahu kenapa. Terus di luar aux-nya sih fiturnya ini udah oke banget juga. Suaranya proper meskipun bukan yang terbaik menurut selera dan opini dari gue. Tapi ini oke kok, secara package dia cukup full package dan gue cukup bisa menikmati JBL Charge 5 ini. Dan yang terakhir adalah masalah power atau volume, yang dimana JBL Charge 5 ini cukup besar ya. Jadi kalau ketika gue pakai di ruangan gue, di volume 30% aja dia tuh udah bisa nge-cover di ruangan sekitar 16 meter sampai 20 meter. Jadi di low volume-nya ini tuh cukup besar suaranya menurut gue. Tapi ketika kalian naikin terus sampai volume 100% pun gue nggak menemukan distorsi yang berarti seperti di Charge 4. Jadi
Charge 5 ini di max volume-nya lebih terjaga untuk sound quality-nya. Itu aja paling, sorry banget kalau reviewnya kepanjangan. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.